Menanam apapun tentunya kita menginginkan hasil ya. Hasil yang bisa kita nikmati, hasil yang bisa kita lihat ya. Contohnya seperti ini ya. Saya menanam tanaman anggur tepat di depan rumah ya, dan alhamdulillah sekarang sedang berbuah ya teman-teman. Nah, jika kita rawat dengan baik ya, tentunya tanaman juga akan memberikan hasil yang baik juga untuk kita ya. Contohnya buah-buah ini, teman-teman bisa lihat, alhamdulillah ini tanaman gospi ya teman-teman. Untuk umurnya sendiri dia ada di 1 tahun ya. Ini untuk pembuahan udah beberapa kali ya teman-teman. Ini untuk kurang lebih yang kelima kali ini teman-teman ya. Ini jadi teman-teman, untuk tanaman itu seperti manusia ya, dia hidup ya. Jika kita rawat dengan baik, dia pasti akan memberikan hasilnya, yaitu kalau untuk tanaman anggur ini ya buahnya ya teman-teman, kita bisa menikmatinya seperti ini teman-teman ya. Nah teman-teman, hari ini saya akan berbagi bagaimana awal cara menanam tanaman anggur ya. Tentunya teman-teman ingin mendapatkan hasil seperti ini ya. Kalau sudah melihat seperti ini, pasti teman-teman juga merasa senang ya, seperti itu ya. Seperti yang saya rasakan begitu teman-teman. Nah, untuk awalan menanam anggur itu yang harus teman-teman perhatikan, mungkin ada beberapa hal ya. Nah, untuk yang pertama itu teman-teman, kita bahas media tanam ya. Media tanam untuk anggur ya. Media tanam untuk anggur sendiri ya teman-teman, karena anggur itu perakarannya serabut ya teman-teman. Tentunya untuk starter awal atau di awal menanam itu kita harus medianya itu harus poros, harus gembur ya teman-teman. Kalau di grounding mungkin seperti itu, kita bisa medianya kita modifikasi dulu seperti apa ya. Untuk media tanam di tempat saya sendiri teman-teman ya, ini kita gali dulu ya. Galinya tidak terlalu dalam ya. Kemarin karena ini bekas urugan batu-batuan ya, jadi saya gali dulu sampai nyampe ketemu tanahnya ya. Untuk kelebaran sendiri teman-teman, lebar panjangnya sendiri ini persegi 4 ya teman-teman. Untuk di grounding ini kurang lebih samping 60 ke samping semua itu 60 ya teman-teman. Nah setelah itu, setelah kita gali ya teman-teman, setelah saya gali lalu saya kasih media tanam. Untuk media tanam sendiri saya memberikan sekam bakar, terus sekam lapuk, juga cacahan gedebuk pisang. Cuman itu saja teman-teman, kalau saya tidak menggunakan kue kambing ya. Kenapa tidak menggunakan kue kambing? Karena kebetulan saya tidak punya ya, jadi saya menggunakan media yang ada. Yang penting untuk starter awal itu kita membuat media poros dulu ya, seperti itu teman-teman ya. Terus untuk yang di polybag sama juga ya. Untuk di polybag ini semuanya saya menggunakan sama kayak di grounding, tapi untuk lebih bagusnya ya teman-teman, untuk di polybag ini lebih poros ya, lebih poros. Jadi ketika kita menyiram air itu, si airnya tidak menggenang ya teman-teman. Nah untuk perbandingannya sendiri ya, kalau saya sendiri ya, 2 bagian sekam bakar, 1 bagian sekam lapuk, dan 1 bagian tanah ya teman-teman. Itu menurut saya sudah profesional ya, sudah bagus ya. Dan pertumbuhannya pun teman-teman bisa lihat, alhamdulillah ya, ini tanpa kohe kambing. Kalau saya semuanya ditanam di sini tidak memakai kohe ya teman-teman, cuman di bawahnya saya lapisi dengan cacahan gedebuk pisang. Itu saja ya, sederhana teman-teman. Juga teman-teman perlu perhatikan ya, ketika kita mau menanam bibit itu, kita mau membeli bibit nih teman-teman, usahakan si media itu sudah siap. Jadi untuk sebelum kita membeli bibit itu ya, seperti ini, bibit ini baru saya tanam, jadi teman-teman usahakan medianya disiapin dulu ya, seperti ini. Ini belum saya tanam, ini sudah saya siapkan ya, nanti untuk menanam bibit yang ini ya. Nah ini sudah saya siapkan, jadi tiap hari itu paling tidak tiap hari kita siram tanamannya ya.
ketika waktu jadwal pemberian pupuk juga saya berikan pupuk di sini ya teman-teman, untuk menghidupkan mikroorganisme yang ada di tanah ini ya teman-teman, seperti itu yang ada di media ini yang saya siapkan. Jadi jangan langsung ketika bibit datang lalu kita siapkan media, jangan ya teman-teman. Untuk pengalaman saya dulu seperti itu, tapi untuk pertumbuhannya itu jadi kurang bagus ya teman-teman. Jadi media itu sangat penting, jadi teman-teman harus sediakan dulu medianya terlebih dahulu seperti ini. Tiap hari kalau melakukan penyiraman ikut disiram juga teman-teman. Nah ini ya, supaya mikroorganisme itu bisa tumbuh ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Untuk bagi pemula, jadi menanam anggur itu gampang teman-teman ya, asalkan kita medianya itu disiapkan terlebih dahulu, jangan asal-asalan ya teman-teman, karena menunjang nanti untuk pertumbuhan si tanaman anggur itu sendiri. Bagaimana bagaimana ya media yang sudah siap seperti ini contohnya teman-teman. Jadi media sudah siap pakai itu seperti ini, dia ditumbuhi oleh rerumputan seperti ini teman-teman. Nah ini artinya medianya sudah siap kita untuk lakukan penanaman bibit ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk pemula, untuk yang baru menanam anggur, media itu sangat penting untuk awal tanam, menunjang pertumbuhan tanaman kita ke depannya teman-teman. Jadi jangan disepelekan ya. Kalau mau pakai kohe ya kohenya yang sudah difermentasi. Kalau mau pakai kohe apapun boleh, mau pakai mau tidak pun tidak apa-apa. Contohnya saya ini tidak memakai ya teman-teman, saya tidak pakai kohe, saya cuma pakai bawahnya cacahan gedebok pisang, seperti itu ya teman-teman. Nah semoga bermanfaat ya video kali ini. Jadi buat teman-teman yang mau menanam anggur, saya rekomendasikan untuk menyiapkan medianya terlebih dahulu ya. Mungkin sebulan atau 2 minggu sebelum kita menanam bibit ya, sediakan dulu media tanamnya ya, seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.